satu lagu buat teman-teman di rumah. Sesuai janji tadi kan kita mau kenalin nih bintang tamu kita, tapi kan tadi masih rahasia ya, masih ada lagu. Nah sekarang nih waktunya kita untuk memperkenalkan bintang tamu kita yang spesial ini. Oke, kenalan dulu yuk sama bintang tamu kita. Oke, boleh tahu nih namanya siapa nih Kak? Oke, pertama terima kasih kepada Kak Noni ya dan juga Kak Yaya tentunya pada hari ini sebagai host dan juga pemandu acara. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fadilah Akbar. Saya berasal dari Kuala Kapuas dan juga lahir pada tanggal 28 Februari tahun 2002. Oke, 2002 ya. Ya. Terus nih, predikat apa sih yang selama ini didapetin Akbar sehingga Akbar itu bisa berdiri di Jurnal TV ini? Karena sebelumnya ya Akbar ya, orang-orang yang berdiri di Jurnal TV ini adalah orang-orang yang terpilih lah. Jadi Akbar ini salah satu orang terpilih yang punya segudang prestasi. Ya. Oke, kalau boleh tahu nih apa nih maksudnya selempang ini? Apa sih? Kita kan nggak tahu ya. Boleh dikasih tahu? Oke baik, mungkin terkait selempang ini yang saya dapatkan yaitu pada saat mengikuti Mr. and Miss Cultural tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah yang diadakan itu perdana ya pada saat itu diadakan di Kabupaten Kapuas. Dan pada saat itu juga ada dari berbagai kabupaten kota, salah satunya Kak Yaya yang pada saat ini jadi host tentunya. Nah kemarin ya teman-teman ya, Kak Yaya ini juga jadi bintang tamu dari Miss Culture ya. Iya betul. Nah sekarang ini misternya. Iya. Jadi Kak Akbar ini mewakili sebagai apa nih dari Miss Cultural? Oke, pada saat itu sebelumnya saya mewakili dari kota Kabupaten Kapuas. Dan kebetulan saya sebelumnya juga menjabat dan mendapatkan predikat yang sama yang pada hari ini juga menyandang gelar dan juga predikat intelijensia, yaitu sebagai Jagaulinga Pariwisata Kabupaten Kapuas Jagaulinga Intelijensia. Dan kembali terpilih menjadi Mr. Cultural Intelijensia tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, wih keren banget ya, dapat predikat intelijensianya itu di 2 event gitu ya. Ya, berarti dari Kapuas, kalau Kapuas berarti naik ke Kalimantan Tengah. Iya, tapi beda ini ya, beda apa namanya pageant gitu ya. Pageant yang pertama itu Jagaulinga. Jagaulinga ya. Jagaulinga. Iya, yang kedua ini adalah Mister MMCI. Sudah menjadi Mister ya. Iya, jadi dia ini adalah perwakilannya se-Kalimantan Tengah. Jadi Mister Cultural Intelligentsia se-Kalimantan Tengah ya tahun 2023. Keren banget sih. Keren. Nah, kalau boleh tahu tuh tugas-tugasnya apa sih Kak yang Kakak lakukan sekarang? Sebenarnya untuk terkait job disk yang secara administratif atau secara gamblang setelah terpilih dalam menyandang predikat Jagaulinga Intelijensia di tingkat kabupaten atau Mister Cultural Intelijensia di tingkat provinsi, itu sebenarnya secara spesifik dan secara gamblang tidak ada terkait penugasan dan job disk seorang intelijensia ini harus ngapain aja sih. Nah, namun kita sebagai seorang pemuda yang tentunya dalam hal ini mengemban amanah dan juga dipercaya untuk menyandang gelar intelijensia, tentunya kita juga bisa berpikir dan melihat kemana sih sebenarnya arah intelijensia. Nah, menurut saya pribadi berpendapat adalah bahwa sebenarnya intelijensia ini berorientasi terhadap pengetahuan dan juga wawasan. Jadi bagi saya ketika di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi, intelijensia ini berorientasi terhadap education atau edukasi, penyebaran, pembelajaran dan juga penyampaian terkait wawasan, baik itu yang ada di skala kabupaten, daerah, provinsi maupun di skala nasional. Baik itu yang berkaitan dengan pariwisata, budaya maupun isu-isu nasional, mungkin demikian yang berkaitan dengan wawasan. Keren banget. Berarti ini enggak secara tertulis ya, tugas-tugas job desk-nya apa, tapi kayak karena kesadaran diri sendiri mau kasih wawasan buat orang-orang dan juga sebagai tanggung jawab atas predikat intelijensia ini sendiri. Tanggung jawab juga atas lempang yang sudah dikalungkan. Iya betul. Dan tapi intelijensia ini benar-benar nggak salah alamat ya. Karena benar-benar intelijensia gitu. Karena aku juga lihat sering di media sosialnya sering jadi pemateri juga ya. Oke, kalau tahu tuh apa itu pemateri apa sih biasanya? Kalau lebih sering nih jadi apa? Sebenarnya terkait menjadi pemateri atau menjadi seorang narasumber itu
biasanya bersifat formal dan juga bersifat non formal. Jadi sebenarnya menjadi seorang pemateri atau menjadi seorang narasumber di salah satu organisasi dan juga salah satu instansi itu sebenarnya bersifat kondisional dan dadakan, tidak terjadwal. Nah, gitu. jadi pada saat menjadi pemateri tersebut itu biasanya diminta yang berkaitan dengan organisasi, track record atau latar belakang saya selama berada di kampus dan juga berada di organisasi. Tapi secara spesifiknya pada saat itu saya diminta sebagai pemateri yang berkaitan dengan pemikiran, yang berkaitan dengan hukum, yang berkaitan dengan politik dan juga berkaitan dengan kepemudaan. Nah, terakhir kemarin mengisi materi, alhamdulillah dipercaya mengisi materi di Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Artinya di luar kampus, bukan di internal kampus. Dan itu mengisi materi kalau tidak salah tentang KMO, Kepemimpinan Manajemen Organisasi. Bagaimana seorang pemimpin dalam memanajemen dan juga memimpin orang yang dipimpin, yaitu dalam hal ini ruang lingkupnya organisasi. Waduh, keren banget ya. Jadi bukan hanya diundang sebagai pemateri di kampus sendiri, tapi juga di kampusnya si Akbar ini ya. Tapi kalau boleh tahu pendidikan Akbar sekarang apa? Untuk pendidikan, untuk saat ini sedang berkuliah status sebagai mahasiswa, yaitu mahasiswa semester 5 di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara pastinya. Dari Banjar ya, jauh dong. Iya jauh, makanya jadi Akbar ini jauh-jauh datang ke sini demi memenuhi panggilan untuk menjadi bintang tamu di Jurnal TV. Biar teman-teman lebih berwawasan lagi ya. Iya, kedatangan Akbar kali ini. Iya betul, karena orang yang kita undang kali ini adalah benar-benar orang yang paham akan segala aspek dari sisi politik. Karena kan dilihat dari latar belakangnya juga dia adalah seorang mahasiswa hukum. Nah kalau kita ngebahas soal politik ataupun tentang kebudayaan, bentar lagi kan Hari Sumpah Pemuda nih. Apa sih menurut Akbar makna dari Sumpah Pemuda ini untuk kita di zaman sekarang? Kalau menurut saya terkait apa sih makna Sumpah Pemuda secara pribadi, kalau saya boleh izin menjelaskan bahwa Sumpah Pemuda itu secara general atau secara umum dan juga secara luas adalah yang mana seorang pemuda bersumpah, dalam artian seorang pemuda tersebut komitmen terhadap visi dan juga misi yang berkaitan dengan bangsa dan kenegaraan, yang mana dalam hal ini peran dan juga fungsi pemuda sebagai ikonik dan juga instrumental utama terhadap negara dan bangsa. Karena kalau kita berkaca melihat sejarah ke belakang, tentunya negara dan bangsa ini tidak terlepas daripada perjuangan dan juga pergerakan daripada seorang pemuda. Nah, kalau menurut saya pribadi, makna Sumpah Pemuda itu sendiri yaitu bagaimana caranya kita sebagai seorang pemuda adalah representasi bagi masyarakat, bagi negara, dan juga bagi orang lain secara umumnya. Nah, representasi dalam artian adalah saya mengutipnya menjadi 5 poin terkait bagaimana sih sebenarnya representasi bagi seorang pemuda itu, apa sih makna Sumpah Pemuda. Nah, sebenarnya Sumpah Pemuda ini ada terdapat 5 poin menurut saya, yang mana 5 poin ini merupakan bagian dari peran dan juga fungsi sebagai seorang mahasiswa yang notabene kita adalah seorang pemuda. Yang pertama adalah yaitu guardian of value. Kita itu sebagai penjaga nilai-nilai, yang mana kita seorang pemuda harus merawat atau menjaga dan juga memiliki nilai-nilai, yang mana nilai-nilai ini yang disebut sebagai sopan santun, sebagaimana budaya kita ya. Kalau berbicara budaya kita Indonesia, budaya sopan santun, dan juga selanjutnya yang berkaitan dengan integritas, kejujuran, dan juga disiplin serta rasa nasionalisme. Selanjutnya yang kedua adalah berkaitan makna Sumpah Pemuda, yaitu sebagai seorang pemuda kita harus menjadi agen pokok atau agen perubahan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita sebagai seorang pemuda itu tentunya perubahan bangsa, perubahan negara itu tergantung bagaimana potensial dan juga kebisaan serta kelebihan yang dimiliki oleh seorang pemuda, yaitu sebagai agen objek. Apabila pemuda tersebut kuat, maka bangsanya akan hebat. Nah, yang poin selanjutnya adalah yaitu berkenaan dengan social control. Kita sebagai pemuda
tentunya harus bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan juga pejabat. Kita sebagai pemuda harus bisa menjadi contoh dan juga jembatan antara kita pemuda yang berpendidikan dengan orang yang tidak terpelajar. Yang selanjutnya yaitu moral force sebagai penjaga moral-moral. Nah, penjaga moral-moral atau penjaga nilai-nilai yang bagian dari guardian of value tadi. Nah, yang terakhir menurut saya poin atau bagian daripada makna Sumpah Pemuda yang sesungguhnya itu iron stock. Nah, sebagaimana kalau kita pahami bahwasannya arti dan makna iron itu sendiri yang itu besi. Nah, notabene kita seorang pemuda adalah iron yang artinya besi. Kita itu kuat, kita itu hebat, dan kita itu tidak akan berkarat selama besi tersebut selalu dirawat. Mungkin demikian. Waduh, ini sudah kayak dosen Iya, menjelaskan nih. udah kayak dosen yang ngejelasinnya berbobot mendaging banget gitu Bener loh. banget. Ini sudah kayak guru sejarah guru PKN guru sosiologi Iya, betul banget karena ada latar belakangnya. Bener banget. Terus juga ada kiasan-kiasannya kayak filsafat juga gitu loh. Bener banget. Ini emang bener-bener berbobot banget sih kali ini ya. Sesuai dengan predikatnya ya, inteligensi ya. Bener banget. Oke. Tadi kan atau Nani ada yang mau ditanya ini ada yang Kakak penasaran. Nani dulu lah. Oke, kakak ada nggak sih kayak kenapa sih kakak mau ikut jadi Miss dan Miss Lokal? Yang pertama adalah terkait niat atau tujuan dalam mengikuti Mr. and Miss Cultural Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023. Yang pertama, kalau berbicara niat dan tujuan, tidak lain dan tidak bukan niat dan tujuan secara general atau secara umum adalah mencari relasi, mencari pengalaman, dan juga mencari ilmu. Nah, di mana-mana kalau kita tanya seseorang dalam mengikuti organisasi atau mengikuti suatu event dan juga mengikuti suatu ajang perlombaan, yaitu yang pertama adalah relasi, yang kedua adalah pengalaman, dan yang ketiga adalah ilmu. Nah, tiga hal ini itu secara general atau secara umum. Nah, adapun secara khusus, kalau tujuan saya dalam mengikuti ajang ini adalah yaitu mau lebih dalam dan lebih spesifikasi lagi mengenal tentang budaya dan juga adat yang berkaitan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, adapun dalam hal ini sebenarnya perlu kita ketahui bersama bahwa dalam mengikuti ajang Mr. and Miss Cultural Provinsi Kalimantan Tengah atau Jagaulinga Bawi Kamelu tingkat kabupaten itu bagaimana caranya kita menanamkan di dalam hati atau menanamkan diri, jadikan sebuah event atau perlombaan tersebut yang berkaitan dengan daerah, apalagi notabene budaya dan juga pariwisata, itu tuh menurut saya jangan hanya dijadikan sebagai ajang kompetisi, tapi bagaimana caranya dijadikan sebagai ajang kontribusi dan juga melestarikan budaya dan pariwisata. Waduh, penjelasannya ya benar-benar masih banyak banget sih ya. Ya, tapi yang ini tuh dari penjelasan yang ini tuh bikin kita tambah penasaran gak sih untuk mengulik lebih dalam? Pasti teman-teman nih pada kepo lagi kan, lebih dalam lagi kepo. Tapi tahan dulu, tahan. Karena kita punya satu buah lagu buat teman-teman di rumah dan jeda pariwara berikut ini. Ini dia, Cekidot. Banyak nih sama bintang tamu kita, terus juga teman-teman di rumah pasti penasaran kan, ingin tahu lebih dalam lagi gitu loh. Apalagi tadi bintang tamu kita ini ngejelasinnya bener-bener udah kayak dosen banget gitu ya. Dan kayak apa ya, orang profesional lah. Iya, betul banget. Nah, terus aku ada satu nih yang penasaran banget dari sosok Sora Akbar ini. Betul. Kalau aku boleh tahu kenapa sih Akbar harus mengambil jurusan hukum? Sebenarnya kalau berbicara tentang alasan atau tujuan kenapa mengambil jurusan hukum, sebenarnya rasa ingin mengambil jurusan hukum ini baru timbul dan juga baru muncul kalau tidak salah pada saat itu setahun sebelum memasuki dunia perkuliahan. Jadi sebenarnya terkait tujuan dan juga keinginan untuk masuk jurusan hukum ini bukan
telah lama lahir atau telah lama diinginkan gitu. Kalau kebanyakan orang ya biasanya itu tuh bakat dan juga potensialnya itu timbul dan muncul pada saat masa-masa di awal, baik itu di jenjang SD dan juga SMP berkaitan dengan cita-cita. Kalau aku sebenarnya ingin jurusan hukum ini sebenarnya 1 tahun kurang lebih sebelum kuliah, dan ini sebenarnya sesuatu yang agak kontradiksi dan juga bertolak belakang dengan latar belakang aku terhadap pendidikan. Karena pendidikan aku gini, aku setelah SD di Kuala Kapuas aku melanjutkan jenjang MTSN dan juga MA. Nah, pendidikan aku ini pendidikan agama, pendidikan pondok pesantren. Nah, pendidikan pondok pesantren. Jadi di pondok pesantren itu sejak MTS itu kurang lebih 3 tahun dan juga MA-nya kurang lebih 3 tahun. Itu nama pondok pesantrennya Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru. Nah, jadi aku anak pesantren sebenarnya. Oh, jadi sebenarnya anak pesantren Iya, Al-Falah iya, Banjar, di Al-Falah Banjarbaru, santri. Oh, Ya sebenarnya santri. Nah, biasanya nih kalau orang lulusan pesantren atau menjadi seorang santri itu identik dengan pendakwah, Iya, identik betul. dengan penceramah. Tapi orang-orang agak kaget gitu. Apa ini santri? Kok bisa santri orang politik? Iya. Kok bisa santri politik? Kok bisa santri orientasinya terhadap hukum konvensional? Nah, sebenarnya dari rasa itu muncul keinginan tertarik terhadap dunia hukum atau ingin berkuliah di jurusan hukum itu emang benar-benar didasari dan juga dilandasi karena niat yang spontan. Pada saat itu tuh karena melihat daripada pendakwa dan juga penceramah atau ustadz-ustadz ada yang mengatakan pada saat ini negara Indonesia tidak kekurangan para pendakwah. Iya, betul. Pada saat ini bangsa kita tidak kekurangan para dai-dai yang menyiarkan agama. Akan tetapi pada saat ini kekurangan pemuda dan juga regenerasi yang berorientasi terhadap hukum dan politik namun berlatar belakang ilmu agama yang didasari dengan nilai-nilai kejujuran dan juga etika. Demikian. Betul. Walaupun di mana bahwa negara kita ini dilandasi oleh hukum silau. Iya, betul. Tetapi walaupun Indonesia ini berlandaskan hukum Iya. sivilau Iya, yang sivilau. berlaku karena terpengaruh oleh negara yang pernah menjajah kita Iya. di zaman terlebih dahulu, namun akan tetapi peran agama di dalam sumber-sumber hukum Iya, betul. di Indonesia ini tidak boleh dihilangkan. Iya, gitu ya betul. maksudnya. Iya. Dan Indonesia ini juga membutuhkan para pemuda yang taat agama, yang Iya. mengetahui agama Iya. untuk masuk ke ranah politik agar Iya. bisa berpolitik secara apa yang telah Iya. diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berpolitik dengan jujur, Iya, betul. dengan adil, Iya. dengan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di Iya. pondok pesantren seperti itu bukan? Iya, betul. Sebenarnya ya konon ya ini nih luar biasa juga ya. Pas kita yang satu ini nih sepertinya juga bagian dari narasumber juga. Punya wawasan yang luas juga. Kayaknya. Karena setiap kali ada bintang tamu nih, aku selalu stalking dulu siapa sih bintang tamu aku ini. Jadi Yes, yes. agar aku tuh bisa mengimbangi. Oh, iya iya iya. Kita kan di stalkingan nih. Iya iya iya. Cari rumahnya di mana. Luar biasa. Dikepoin ya. Iya, benar. Jadi aku udah kepoin Akbar sampai ke ujung sampai Cakar-cakar. Iya. Luar biasa. Kalau pulang. Tapi sebenarnya Akbar ini adalah partner aku. Oh, iya betul betul. Iya, Betul. makanya aku mengetahui tentang Iya. Akbar karena kita kan partner. Iya betul partner. Nah, di stalking juga ya. Iya. Oke. Terus Noni ada yang mau di Oh iya Noni, tadi katanya di Instagram ada yang Iya, ada yang tanya-tanya ya nanya sama nih. Akbar. Yang pertama itu nih ada nanya apa tujuan Kak Fadila untuk melestarikan budaya. Baik, terkait tujuan dalam melestarikan budaya Indonesia, yang pertama dulu yang perlu kita ketahui adalah budaya ini merupakan bagian dari satu kesatuan terhadap negara dan bangsa. Karena antara budaya dan juga negara itu merupakan sesuatu yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Artinya antara budaya dan negara itu merupakan satu kesatuan. Nah, berbicara tentang apa sih tujuan untuk melestarikan budaya? Kalau berbicara tujuan, sebagaimana yang kita ketahui, kita merujuk pada definisi dan juga arti budaya dulu. Bahwasannya budaya itu merupakan bagian dari kebiasaan oleh sekelompok atau seseorang yang mana kebiasaan tersebut
diakui dan juga bernilai baik. Artinya kebiasaan tersebut berdasarkan dan juga berlandaskan etika, manfaat dan juga kebaikan. Nah, berbicara masalah tujuan, apa sih tujuannya dalam pelestarian budaya khususnya ruang lingkup kita Provinsi Kalimantan Tengah? Nah, pelestarian budaya ini yang pertama adalah agar para pemuda secara khususnya dan juga masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah secara umumnya mengetahui betul bahwasannya provinsi kita ini, negara kita ini sejarahnya itu apa sih? Berasal dari apa sih? Ikonik dan juga ciri khas Provinsi Kalimantan Tengah itu apa sih? Karena kita, negara Indonesia ini terdiri dari banyak suku dan juga terdiri dari banyak budaya. Nah, yang mana dalam hal ini antara suku, budaya, dan juga negara itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka tujuan daripada melestarikan budaya adalah merupakan bagian dari pelestarian dan juga pemajuan serta pengembangan terhadap bangsa dan juga negara. Karena budaya merupakan bagian dari negara yang khususnya dalam hal ini notabene instrumental utama budaya yaitu pemuda. Demikian. Oke, keren banget. Tapi kalau ngebahas soal budaya dan Indonesia ini adalah sesuatu hal yang berkaitan kan? Ya, betul. Nah, terus bagaimana menurut Akbar keterkaitan politik dan budaya ini? Kalau berbicara tentang keterkaitan antara politik dan juga budaya, kembali lagi kita merujuk pada definisi bahwasannya politik. Kalau politik ini kan ada banyak nih. Tentunya ya kawan ya, kayak ya ini tahu apa sih itu politik karena mahasiswa hukum juga. Nah, politik ini kan banyak referensi dan juga banyak definisi baik itu para ahli maupun secara umum. Nah, kalau menurut pendapat aku pribadi dari membaca, mempelajari, kalau aku menyimpulkan bahwasannya politik itu merupakan seni atau cara mempengaruhi orang lain terhadap kepentingan pribadi atau kepentingan orang banyak dalam mencapai suatu tujuan. Nah, sedangkan budaya ini tadi itu yaitu budaya merupakan kebiasaan atau adat dari sebuah kelompok maupun seseorang yang diakui bernilai baik dan juga berlandaskan etika dan juga nilai luhur. Nah, lalu keterkaitan, hubungan dan juga korelasi antara budaya dan juga politik itu adalah bagaimana caranya sebuah politik ini berkembang dan juga berjalan menurut budaya yang bernilaikan dan juga berlandaskan berbudi luhur, etika, dan juga sopan santun. Artinya antara etika, antara budaya dan politik ini merupakan satu kesatuan yang sangat erat. Nah, mereka yang berpolitik dengan budaya, tentu mereka yang berpolitik dengan baik. Karena salah satu ciri khas orang yang berbudaya adalah orang yang beretika, berbudi luhur, dan memiliki sopan santun. Maka ketika mereka memiliki atau menguasai serta memahami budaya, lalu mereka mengimplementasikannya terhadap politik, maka mereka akan berpolitik dengan dasar etika, nilai luhur, dan juga sopan santun. Dalam hal ini tidak bertentangan dan juga tidak keluar atau tidak melanggar undang-undang dan juga aturan yang telah ditetapkan negara. Kalau kita membahas masalah budaya, ini pasti juga berkaitan dengan cagar budaya. Dimana semua itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Ya, Ya, itu sih yang saya ingatkan. Nah, menurut Akbar, apakah tujuan dari pelestarian cagar budaya yang sesuai dalam undang-undang ini termasuk sebuah politik untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Indonesia ini, terutama kalau kita lihat kan banyak sekali dampak-dampak besar yang akan muncul apabila budaya-budaya yang bersifat kebendaan ini bisa kita kembangkan, apalagi budaya yang
budaya kebiasaan dan budaya kebendaan dan juga sumber daya alam ini ketika kita gabungkan menjadi satu dan dikenal oleh dunia, sehingga kita bisa membangun personal branding, ada produk yang bisa kita jual hingga perekonomian ini bisa meningkat. Menurut Akbar, bagaimana cara mengimplementasikan antara undang-undang ini dengan kesadaran budaya yang ada pada pemuda-pemuda zaman sekarang, di mana pemuda zaman sekarang ini kan lebih cenderung bersifat manja gitu ya. Mereka lebih cenderung untuk menikmati daripada membuat sesuatu hal yang lebih menarik. Mereka lebih cenderung untuk scroll TikTok seharian kayak gitu. Tapi mereka lupa sebenarnya pemerintah juga menyiapkan salah satu tujuan dari budaya ini sendiri untuk memajukan Indonesia sendiri. Kayak gitu panjang ya? Mau Iya. Diulang lagi habis waktu kita ini. Iya. Ini siapa yang aku moderatornya? Makanan nih aja. Luar biasa ya. Kalau berbicara yang pertama merujuk terhadap pertanyaan daripada saudari Yaya, apakah undang-undang cagar budaya atau cagar budaya yang merupakan bagian yang dilahirkan daripada pemerintah, apakah ini merupakan unsur politik? Kalau kita kembali merujuk dan juga mengingat bahwasannya definisi politik adalah cara untuk mempengaruhi orang lain terhadap kepentingan pribadi maupun kepentingan orang banyak dalam mencapai suatu tujuan. Jikalau itu definisi politik, maka cagar budaya yang dikenalkan atau yang berasal daripada pemerintah itu merupakan bagian dari politik. Merupakan bagian dari politik. Mengapa saya katakan demikian? Karena kembali ke definisi politik, tujuannya untuk kepentingan pribadi dan orang banyak. Sedangkan cagar budaya untuk kepentingan orang banyak. Nah, lalu dalam mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan daripada cagar budaya yang dilahirkan pemerintah ini apa? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah yang pertama sebagai pengenalan. Sebagai pengenalan baik itu terhadap internal kita, masyarakat Indonesia secara khususnya maupun secara eksternal, yaitu di kancah atau skala nasional. Mengenalkan budaya kita Indonesia itu pertama, yaitu tujuannya adalah untuk pengenalan. Yang kedua adalah untuk pelestarian. Nah, untuk pelestarian. Dalam hal ini bagaimana caranya cagar budaya ini tidak bersifat luntur dan juga tenggelam dimakan masa dan juga zaman. Apalagi di era sekarang, yaitu di era digital. Nah, selanjutnya adalah berkenaan bagaimana sih caranya terhadap pelestarian budaya ini yang di era zaman sekarang, yang notabene banyak anak muda yang manja, apalagi di era digital yang banyak bersantai-santai. Caranya adalah kita secara umumnya masyarakat Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga secara khususnya yang memiliki predikat atau mengemban amanah sebagai Mister Kebudayaan, Miss Kebudayaan, Jagaulinga Pariwisata, Bawi Kamelo Pariwisata, itu sebagai representasi. Representasi dalam artian memberikan contoh kepada masyarakat luas. Nah, dan juga pengenalan, orientasi, pengenalan terhadap masyarakat luas. Apa sih itu budaya, apa sih itu cagar budaya, bagaimana pelestarian cagar budaya. Sedangkan melihat zaman sekarang yaitu media, zaman sekarang era digital, maka orientasi dan juga pengenalan serta pelestariannya melalui sosial media, bisa dengan bikin konten, bisa dengan santai-santai, bisa dengan ngeblog, mungkin demikian. Dilakukan agar generasi muda ikut mendukung dan menjaga budaya. Terkait bagaimana caranya agar masyarakat secara luas dan juga anak muda secara khususnya agar menjaga budaya. Nah, yang pertama adalah kita perbanyak mengenal, perbanyak membaca, dan juga perbanyak mengetahui sesuatu, adat, budaya, dan juga kebiasaan yang ada di daerah kita. Secara khususnya kita awali dari tempat kita lahir dulu. Dari daerah tempat kita lahir itu sebenarnya daerah apa sih namanya? Berawal dari apa sih? Siapa sih yang memperjuangkan daerah tersebut? Lahir dari asal kata dan juga nama apa sih daerah kita ini? Apa sih sejarahnya? Nah,
awal mulanya adalah perkenalan budaya dan juga mengetahui budaya itu tidak lain dan tidak bukan adalah kesadaran diri kita pribadi. Kesadaran diri kita masing-masing, yang mana kesadaran ini berorientasi dan juga berkesinambungan terhadap kepekaan terhadap budaya, yaitu mengetahui. Nah, jadi tidak lain dan tidak bukan jawabannya adalah berawal dari kesadaran kita masing-masing dan juga kepekaan kita pribadi, yang mana kepekaan dan kesadaran ini berawal dari mana tempat kita berada dalam mengenal dan mengetahui budaya secara luas, dimulai dari yang kecil. Keren banget. Tapi aku masih ada satu pertanyaan. Aku akan bacain dulu pertanyaannya, tapi nanti dijawabnya setelah jeda iklan. Jadi pertanyaan ini kan bahwa kebudayaan ini adalah suatu kebiasaan kan yang diwariskan oleh turun temurun. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Kalimantan Tengah ini kaya sekali akan sumber daya alamnya. Tetapi ada sumber daya kekayaan alam yang bisa kita ambil hanya ketika kita berbadan hukum yang legal atau yang sudah diperbolehkan pemerintah. Nah, contohnya seperti penambangan emas. Karena aku pernah ngeliat kan di saat aku KKN dulu, aku tahu bahwa Kalimantan Tengah ini selain kaya akan potensi emasnya, Betul. ada banyak seperti rotan yang sebenarnya bisa dikembangkan seperti itu. Dibudidayakan dengan sumber daya manusia yang kreatif antara SDA dan SDM dan juga budaya menjawat ini dijadikan satu. Nah, yang aku bingung, banyak masyarakat yang menjawab pertanyaan aku seperti ini. Menambang emas ini adalah kebiasaan kami dari nenek moyang. Seperti itu katanya gitu kan. Padahal sudah kita ketahui menambang emas secara ilegal ini dilarang pemerintah sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 1 Undang-Undang Pokok Agraria 158 dan juga di dalam Undang-Undang nomor 3 dan juntornya Undang-Undang nomor 4 tentang pertambangan ya, seperti itu. Nah, terus bagaimana menanggapi kebudayaan yang sebenarnya bersifat melawan hukum, apalagi ini tuh mengakibatkan kerusakan destruktif gitu ya. Oke, seperti itu. Tapi jangan dijawab dulu, karena kita mau persembahkan satu buah lagu, karena dari tadi kan topik kita berat banget gitu ya. Karena ada Pak dosen nih. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana. Bagi yang penasaran sama jawabannya, tetap stay tune di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Ini dia. Dan juga inovatif. Nah, tadi kan aku udah kasih pertanyaannya, mungkin para pemirsa di rumah juga udah penasaran banget kan ya Noni kan. Nah, sekarang tiba saatnya buat Kak Akbar nih buat ngasih tahu nih jawabannya. Iya. Oke, menjawab terkait pertanyaan daripada host kita hari ini yang luar biasa ya, Noni ya. Kalau malam hari ini kita mendapat gelar dosen, jadi host kita hari ini gelar ibu dekan. Luar biasa. Mau direktur? Boleh jadi rektor. Berbicara tentang bagaimana sih memandang dan juga bagaimana sih melihat daripada konflik antara masyarakat adat atau masyarakat dan juga pemerintah. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah berkaca daripada konflik yang terjadi, yaitu masyarakat yang menambang dan juga pemerintah yang melarang. Dalam hal ini memiliki legalitas atau juga undang-undang. Nah, perlu kita ketahui yang mana kebiasaan atau penambangan ini merupakan bagian dari budaya. Merupakan bagian daripada budaya yang turun-temurun dari orang tuanya, nenek moyangnya sampai ke atasnya hingga mereka wariskan dan juga mereka lakukan. Nah, kalau berbicara tentang budaya secara general, kita tidak terlepas sesuatu ini kan, semua yang ada di dunia ini kan tidak terlepas dari plus minus, kekurangan kelebihan, baik dan juga buruk. Begitu juga budaya. Ada budaya yang baik dan juga ada budaya yang buruk. Nah, kita tidak mengatakan si A merupakan pelaku atau orang yang melestarikan budaya yang buruk.
Nah, sedangkan si B melestarikan budaya yang baik. Si A melestarikan atau melakukan budaya yang buruk karena ada undang-undang atau ada kebijakan yang melarang hingga hal tersebut diklaim buruk. Nah, kita tidak bisa dan juga tidak mengatakan hal tersebut. Namun, kalau dari pandangan saya, kalau dari pendapat saya adalah berbicara tentang kebijakan atau berbicara tentang budaya tentu tidak terlepas daripada berbicara tentang keadilan. Nah, sedangkan keadilan ini yang perlu menjadi rujukan fundamental atau rujukan mendasar daripada keadilan tersebut adalah 3. Yang pertama adalah keadilan bagi pelaku atau keadilan bagi orang yang melakukan. Yang kedua adalah keadilan bagi masyarakat. Yang ketiga adalah keadilan bagi orang yang membuat undang-undang tersebut. Nah, jadi kan ada 3 aspek keadilan. Nah, dalam hal ini ada seseorang yang melakukan penambangan. Ada seseorang yang melakukan penambangan, yang mana penambangan tersebut bisa dikatakan penambangan ilegal. Nah, sedangkan penambangan tersebut ada terdapat undang-undang dan juga aturan daripada pemerintah yang melarang penambangan tersebut. Nah, kita tidak dapat mengatakan orang yang melakukan penambangan itu salah. Orang yang melakukan penambangan itu melakukan pelestarian budaya yang buruk. Tidak dapat kita katakan. Nah, karena kalau berbicara tentang kebijakan dari pemerintah, kita tentu berbicara tentang keadilan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah dengan timbulnya kebijakan ini atau timbulnya undang-undang ini merupakan sesuatu yang bijak bagi para masyarakat? Nah, masyarakat, apakah masyarakat tersebut orang yang memiliki ekonomi keterbelakangan? Apakah masyarakat tersebut mungkin tidak lagi memiliki pekerjaan? Mungkin masyarakat tersebut tidak lagi memiliki pendapatan hingga mau tidak mau dia melakukan penambangan ilegal. Nah, maka akan dikatakan bijak peraturan tadi, akan dikatakan bijak undang-undang tadi apabila daripada pihak pemerintah itu telah menyediakan dan juga menyiapkan lapangan pekerjaan bagi mereka. Nah, ketika sudah disiapkan lapangan pekerjaan dan juga mereka sudah diberikan solusi, yaitu pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah, namun ada undang-undang yang melarang, lalu mereka tetap melakukan, baru hal tersebut bisa dikatakan seseorang melakukan dan juga melestarikan budaya yang tidak baik. Nah, melihat daripada pemandangan atau yang terjadi di kalangan masyarakat, kita sebagai masyarakat biasa atau kita sebagai pemuda, kita tidak tahu apa yang terjadi pada mereka yang melakukan penambangan ilegal. Apakah ekonomi mereka tercukupi? Apakah ekonomi mereka ada yang menanggung? Apakah sebelumnya mereka sudah diberikan dan ditawarkan pekerjaan? Kita tidak tahu. Dan juga kita tidak tahu terhadap pemerintah yang melahirkan kebijakan dan juga melahirkan undang-undang pelarangan tersebut. Apakah emang pure niatnya itu baik? Apakah emang mereka membuat undang-undang sudah memberikan solusi terhadap masyarakat yang melakukan penambangan untuk pengalihan kerja yang lebih ilegal dan juga lebih baik dan tidak terlarang? Nah, kalau saya pribadi menanggapi hal ini ya balance, imbang. Dan walaupun sebenarnya tujuan dari pemerintah ini adalah untuk menjaga kelestarian alam. Iya, Karena betul. penambangan ini kan dapat menghancurkan alam kan Iya, di betul. masa kedepannya Iya, seperti betul. apabila tidak dilakukan penimbunan Betul. kembali. Dan kalaupun dilakukan penimbunan kembali butuh waktu beratus tahun untuk memulihkan keadaan tanah tersebut seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah peran dari seorang Miss Cultural Intelligentsia Kalimantan Tengah 2023 untuk menjembatani si masyarakat dan si pemerintah ini melalui dunia digitalisasi? Bisa jadi ya. Kalau berbicara tentang bagaimana sih peran dan juga fungsi seorang pemuda yang notabene adalah menyandang gelar dan juga predikat Mr. Cultural Intelligentsia. Nah, kalau berbicara tentang peran, yang pertama kita hanya diberikan sebuah selempang, kita hanya diberikan sebuah predikat yang mana selempang dan juga predikat ini tidak memiliki legalitas, tidak memiliki undang-undang dan juga tidak memiliki job desk secara administratif dan juga tertulis. Artinya ia bisa berorientasi, ia bisa melakukan apa saja yang berkaitan dengan selempangnya, akan tetapi perbuatan dia tersebut tidak ada yang menjamin. Nah, artinya tidak ada legalitas. Nah, lalu berbicara bagaimana caranya peran seorang pemuda atau peran seorang Mister Kebudayaan menjembatani antara masyarakat dan juga pemerintah. Kalau menurut saya, untuk yang intelijensia,
karena ini berorientasi terhadap edukasi dan juga penyampaian serta wawasan, kita rasa adalah bagaimana caranya visioner kita dan juga tujuan kita untuk memberikan edukasi dan juga pembelajaran serta pemahaman kepada masyarakat. Nah, untuk saat ini karena kita masih duduk di bangku perkuliahan yang statusnya notabene sebagai seorang mahasiswa, maka awal mula estafet dan juga langkah saya adalah memberikan edukasi dan juga pemahaman tersebut terhadap internal sesama mahasiswa. Nah, seandainya kita berada di luar atau berada di ranah masyarakat, maka kita akan memberikan edukasi tersebut dan juga pembelajaran tersebut kepada masyarakat apabila ada jabatan atau ada legal standing terhadap hal tersebut. Artinya kita itu memang urgensi kita, memang legalitas kita dan juga memang wewenang kita untuk memberikan penyampaian kepada masyarakat luar. Keren banget. Keren banget ya, luar biasa banget Semua jawabannya. pertanyaan dijawab dengan secara jelas Dan juga bijaksana. Benar gitu. banget. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih ya. Ya, Bang. Masih mengenai dengan budaya. Kakak percaya nggak sih? Menurut kakak sendiri mengenai statement budaya lokal itu tidak hilang, tapi tercampur dengan budaya modern. Kan karena globalisasi ini kan banyak budaya-budaya Ya, luar ya, betul, kayak betul. misalnya dari Korea, dari Barat. Iya. Nah, karena budaya tersebut banyak yang beralih-alih ke modern. Oke. Nah, tapi banyak juga yang bilang dari generasi sebelumnya kalau kata itu generasi sekarang tuh sudah mulai berkurang menyukai budaya lokal. Oke. Nah, sedangkan sekarang di anak milenial ini ya, anak Gen Z lah. Ya, Anak betul Gen betul Z, betul. Itu tuh masih mencintai budaya lokal tapi di mix dengan budaya modern. Diakulturasi lah ya Iya, maksudnya. benar Oke, banget. oke. Dan itu juga terjadi secara nyata karena Iya. aku jelasin sendiri, aku mengalami sendiri di mana ada perlombaan tari etnik yang Ya. dia mencampurkan modern dan tradisional. Dan menurut Oke. aku budaya lokal tuh nggak hilang, tapi karena statement dari generasi sebelumnya itu menganggap generasi sekarang itu kayak tidak mencintai budayanya, nggak bisa melestarikan. Nah, menurut kakak itu gimana sih? Kalau berbicara tentang apakah ini sesuatu yang benar atau apakah ini sesuatu yang bisa kita dukung dan juga bisa kita aminkan bahwa seorang pemuda atau pemudi dan juga masyarakat kita sekarang itu mencampur adukan antara budaya lokal dan juga budaya modern. Nah, kalau pencampuran ini bersifat kolaboratif atau bersifat integrasi dalam artian tidak menghilangkan budaya asli atau tidak menghilangkan kultur identitas yang asli daripada budaya tersebut, saya rasa hal ini tidak jadi masalah dan bahkan ini merupakan sesuatu yang bagus. Kenapa saya katakan sesuatu yang bagus? Karena budaya yang baik adalah budaya yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, gitu. Budaya yang baik adalah budaya yang mengikuti perkembangan zaman, bukan budaya yang mempertahankan apa yang telah dilahirkan daripada budaya tersebut, lalu ia tenggelam dan juga hilang seiring berjalannya waktu karena dimakan oleh perkembangan zaman itu sendiri. Nah, kalau berbicara tentang budaya yang dipoles atau budaya yang mengikuti zaman, itu sebenarnya banyak budaya yang mengikuti dan juga menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, kalau kita tilik sejarah kembali atau kalau kita ingat-ingat kembali, dulu sebelum ada rupiah atau dulu sebelum ada mata uang, budaya kita dalam jual beli itu dengan cara barter. Iya, betul. Ya kan? Dengan cara barter, benda ditukar dengan benda, barang ditukar dengan barang, hewan ternak ditukar dengan hewan ternak, atau benda barang ditukar dengan hewan ternak. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman, diganti dengan benda yang disebut sebagai mata uang. Iya, betul. Nah, seiring berjalannya waktu lagi, bagaimana caranya agar daripada pertukaran dan juga perbelanjaan transaksi tersebut bersifat efisien dan juga mudah, dipoles kembali budaya tersebut dengan menggunakan pembayaran tidak lagi secara cash, akan tetapi secara online. Oke. Yang kita sebut sebagai QRIS ya sekarang Iya. ya. QRIS Oh, iya, itu betul. budaya. Atau imani gitu. Iya, betul. Itu budaya yang dulunya merupakan yang lahir dengan sendirinya, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, ia semakin dipoles, maka semakin mengikuti perkembangan zaman dan juga semakin menyesuaikan. Itulah budaya yang baik yang juga mampu bertahan menurut saya. Nah, menurut saya itu adalah sesuatu yang boleh-boleh saja dan sesuatu yang bisa dikatakan bagus selama tidak menghilangkan budaya dan juga
identitas aslinya karena tertelan oleh perkembangan zaman. Oke, keren banget Ya. sih statementnya, ya ampun. Benar banget. Nah, berarti dari kakak tuh berarti setuju Ya, setuju Aha, betul. setuju. asalkan jangan disalahgunakan. Iya, jangan Iya, disalahgunakan, jangan dihilangkan identitas budaya asli tersebut Iya, betul. gitu. Oke. Mm-mm. Nah, sudah lama banget ya kita Iya, banyak banget di berapa SKS ya udah ini sudah lebih 4 jam. Iya, yang dikasih buat para pemirsa di Iya. rumah dan juga terutama insight baru juga untuk Iya. aku dan juga Iya. Noni. Tapi karena jam Iya, sudah keterbatasan. Iya, Oke, keterbatasan waktu, tapi lain kali mungkin teman-teman bisa Oke. langsung follow Instagramnya Akbar. benar. Iya. Mungkin kalau pengen sharing lebih lanjut lagi, mungkin Boleh, langsung boleh. Instagramnya Akbar. Iya, nama Instagram saya Fadilah Akbar. Oh, Oke, Fadilah Pak. Akbar Ya, gitu Fadilah ya. Akbar. Jadi teman-teman Boleh, bisa boleh. follow Instagramnya Fadilah Akbar, ingin sharing lebih dalam Iya, lagi betul, boleh. mengenai budaya ataupun hal-hal yang lainnya Iya, gitu ya. yang berkaitan dengan wawasan. Iya, yang ya. berkaitan Ini terbuka dengan ya, rasa. 24/7. Iya, 24/7 paling muda di Iya. rumah. Ya, 24/7. sama aja. Iya, betul. Nah, karena ini kita sudah ada di penghujung acara, mungkin Akbar bisa memberikan statement atau kesimpulan ya, untuk saran. para pemuda yang ada di Oke. Indonesia, terutama untuk pemuda Kalimantan Tengah. 5 menit ya Mas, 5 menit. Oke, siap. Siap 5 menit. Saya efisien mungkin ya. Oke. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu, mengucapkan terima kasih kepada host kita pada hari ini, yaitu kepada Kak Noni dan juga Kak Yaya yang telah memberikan kesempatan. Dan selanjutnya saya juga menyampaikan titip salam dan juga ucapan terima kasih kepada teman-teman dan juga para guru yang telah mendukung saya sejauh ini hingga saya bisa berada di titik yang luar biasa pada saat ini. Baik itu teman-teman yang berada di pondok pesantren maupun teman-teman yang berada di dunia perkuliahan, yang mereka itu tidak terlepas dari dukungan, support yang selalu menemani dan juga membersamai saya, dan juga terkhusus kepada guru-guru saya yang berada di Pondok Pesantren Al-Falah Putra Banjarbaru, dan juga kepada keluarga dan orang tua secara khususnya yang selalu mendoakan saya. Nah, berbicara tentang closing statement, sebagaimana yang kita bicarakan pada tema kita hari ini, yaitu tentang peran dan juga fungsi pemuda serta korelasinya terhadap budaya. Nah, closing statement dan juga kata penutup kita pada hari ini adalah pemuda yang baik adalah pemuda yang mampu melestarikan budayanya. Orang berbudaya yang baik adalah orang yang mampu melestarikan dan juga mengembangkan budaya tersebut dengan dasar nilai budi luhur dan juga etika. Nah, selanjutnya kita sebagai seorang pemuda merupakan bagian dari representasi terhadap pemuda lainnya secara khususnya dan juga masyarakat Indonesia secara umumnya. Nah, mengapa demikian? Karena antara budaya dan juga pemuda itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena pemuda itu merupakan instrumental atau alat utama terhadap tonggak perkembangan budaya yang ada di internal provinsi, daerah, maupun yang ada di eksternal secara luas, yaitu di tingkat nasional. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena Bapak Proklamator atau Bapak Presiden kita yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno mengatakan, beri aku 10 orang tua, maka akan kucabut pohon dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Nah, kalau kita mengutip dan juga mendengar daripada perkataan beliau tersebut, itu artinya peran dan juga fungsi pemuda itu sangat-sangat dibutuhkan dan juga sangat diperlukan. Karena mereka merupakan daripada tonggak utama terhadap perkembangan negara dan juga kemajuan bangsa. Wih, keren banget. Ya ampun. banget ya, kita nggak perlu deh. Iya, pangling aku sama jawabannya, ya ampun. Udah kayak bener-bener dosen nih. Iya. OTW naik jabatan jadi rektor ya. Amin, amin. Aminin aja dulu. Suntik dana di kampus aja. Oke, mungkin Novi lagi mungkin Noni ada closing statement juga. Banyak Iya. Dari seorang diambil host. semua deh. Kalau dari aku tetap menjadi pemuda yang mencintai budaya Ya. dari lokal atau nah ya. Iya, betul. Karena itu mau diambil orang loh, jangan sampai semua budaya kita tuh diambil orang. Oke. Dari kayak Yaya nih. Kalau 1 menit ya. Baik, 1 menit bentar aja. Kalau statement aku atau closing statement untuk para pemuda terkhususnya di Kalimantan Tengah tentang kebudayaan, mari kita jangan manja lagi.